Bab 111, Kaki Seribu Rawa. Setelah mengamati Wastelen beberapa saat, Sang pergi menuju hutan timur laut. Dia berlari menyusuri jalan dengan kecepatan yang nyaman, dan beberapa menit kemudian, Sang tiba di tempat pertemuan jalan tersebut dengan tanah sebenarnya. Sang memandang matahari untuk memeriksa di mana ia berada saat ini. Dia tahu bahwa saat itu sudah sore, yang berarti matahari berada di barat. Benar saja, matahari bertindak dengan cara yang sama di dunia ini seperti halnya di bumi. Jalannya berakhir di utara, dan matahari saat ini meninggalkan tempatku berada. Saya ragu saya akan keluar dari hutan liar sebelum hari ini berakhir. Saya pikir saya harus bermalam di hutan timur dan mencoba berburu binatang buas sebanyak yang saya bisa. Sang memeriksa apakah dia memiliki semua yang dia butuhkan dan pergi ke arah timur laut. Hutan liar membentang hampir 100 km ke arah timur dan barat. Setelah 100 km di kedua sisi, seseorang akan mencapai zona berikutnya. Jika seseorang pergi ke arah barat laut, ia pada akhirnya akan mencapai hutan belantara zona Ice Wyvern, dan jika seseorang pergi ke timur laut, ia akan mencapai hutan belantara zona Empress Cobra. Perbatasan antara garis pertanian dan hutan liar hanya memiliki sedikit binatang buas karena adanya pengintai dan anjing penjaga. Jika Sang ingin berburu binatang buas, dia harus melakukan perjalanan ke hutan liar sejauh beberapa kilometer. Sang menyerbu ke arah timur laut, dan begitu dia sampai di hutan, dia melompat ke atas pohon. Berjalan di tanah akan menarik perhatian beberapa binatang. Biasanya, Sang tidak akan peduli dengan beberapa binatang buas di panggung prajurit, tetapi hutan liar berada di bawah pengelolaan yang ketat. Jika Sang secara tidak sengaja diketahui oleh binatang buas yang tidak boleh dia bunuh, itu bisa menjadi masalah. Lagi pula, para pemimpin Warriors Paradise tidak peduli jika seorang pemburu diserang oleh binatang buas seperti itu. Pemburu tidak diperbolehkan membunuhnya, meskipun mereka diserang. Sang melompat dari pohon ke pohon, dan hanya beberapa menit kemudian, dia melihat binatang pertama. Itu adalah kadal oranye dengan mata merah. Tingginya sekitar 1 meter dan panjang 2 meter. Jumbai merah terlihat di lehernya. Aku tidak tahu binatang apa itu, tapi rasanya tidak berbahaya, pikir Sang. Dari apa yang aku rasakan, menurutku monster itu berada di tahap prajurit tengah. Sedihnya, membunuhnya akan menjadi sebuah resiko karena aku tidak tahu apakah benda itu ada dalam daftar hitam atau tidak. Sang terus melompat dari pohon ke pohon sepelan mungkin, dan itu tidak mudah. Namun, dia sudah cukup berlatih. Dalam perjalanannya, Sang juga melihat seekor babi hutan dan burung besar berwarna coklat dengan wajah yang sangat gagah dan tampak marah. Nama seekor binatang langsung muncul di benak Sang ketika dia melihat burung itu. Wajah muram, pikir Sang. Saya ingat melihat misi tentang Grimfest. Saya kira burung itu adalah Grimfest, bukan. Maksudku, wajahnya pasti cocok. Sedihnya, saya tidak tahu apa yang sebenarnya diinginkan klien dari binatang itu. Selain itu, saya bahkan tidak menerima misi tersebut. Saya tidak yakin apakah akan menjadi masalah jika saya membunuh target sebelum menerima misi. Sang melanjutkan perjalanan ke arah timur laut selama 1 jam lagi. Dengan melompat dari pohon ke pohon, kecepatan Sang mendapat pukulan yang cukup besar. Paling-paling, dia mungkin berada 10 km ke dalam hutan. Saat itulah Sang menemukan salah satu targetnya. Di tanah di depan Sang ada seekor kaki seribu setinggi 1 meter dan panjang sekitar 10 meter. Saat ini ia melingkari pohon sekarat di tanah. Tanah di sekitarnya telah tenggelam, dan cairan berbau ungu menggelegak di dalam tanah yang tenggelam. Kurasa itu adalah kaki seribu rawa, pikir Sang. 50 poin kontribusi untuk masing-masing. Saya hanya perlu membawa kedua antenanya untuk mendapatkan hadiahnya. Saat ini, kaki seribu rawa hanya bergerak sedikit, yang menunjukkan bahwa ia masih hidup. Untungnya, Sang belum menyadarinya. Panggung prajurit tengah, seperti yang dinyatakan dalam slip misi, pikir Sang. Namun, dibandingkan dengan hama kucing, kaki seribu rawa memiliki serangan unsur. Saya belum pernah melawan sesuatu dengan poison affinity, tapi saya bisa membayangkan terkena racun bisa merepotkan. Saya pikir saya harus menghindari konfrontasi langsung jika saya tidak ingin perjalanan saya dipersingkat. Sang perlahan bergerak mengitari pepohonan di sekitarnya untuk memeriksa kepala kaki seribu rawa. Sayangnya, bahkan setelah 1 putaran penuh, Sang tidak dapat menemukannya. Saya bisa melihat ekornya dan pada dasarnya seluruh tubuhnya, tapi kepalanya tidak terlihat. Yah, aku tahu di mana ekornya. Jadi, aku hanya perlu mengikuti tubuhnya sampai aku menemukan kepalanya. Sang melihat lagi, dan benar saja, dia menemukan lokasi kepala yang paling mungkin. Kepalanya ada di dalam pohon dekat bagian bawah. Saya tidak bisa memukulnya dari luar, tapi saya bisa memenggalnya. Tapi ada masalah. Sang memandang tubuh kaki seribu dengan cemberut. Sebagian besar tubuhnya melingkar di sekitar tempat kepalanya memasuki pohon. Dari samping, mustahil mengenai lehernya tanpa memotong tubuhnya. Namun, memotong tubuhnya mungkin tidak akan membunuhnya, dan mungkin mengeluarkan gas beracun atau sejenisnya. Karena itu, Sang ingin membunuhnya dalam 1 serangan. Saya bisa saja menabraknya dari atas, tapi pohon mati itu agak jauh. Saya juga tidak bisa mendarat di pohon mati karena pohon itu akan memperhatikan saya. Apa aku benar-benar harus melawannya secara langsung? Sang mengerutkan kening ketika dia mencoba memikirkan cara. Tiba-tiba, alis Sang terangkat. Lalu, dia melihat lengan kirinya.
Saya belum benar-benar mencoba kemampuan baru saya. Saya memiliki beberapa ledakan lagi setelah bertemu dengan dekan. Aku penasaran. Apakah itu akan berhasil? Kesunyian. Yah, aku harus mencobanya. Seharusnya dia tidak bisa merasakan mana karena mana yang aku keluarkan dengan kemampuanku bukan bagian dari mixed affinity-nya. Sang pergi ke cabang kandang dekat tempat kepala kaki 1000 dan mempersiapkan diri. Lalu, dia melompat. Sang melakukan perjalanan panjang untuk mendapatkan jarak yang lebih jauh. Dia harus menempuh jarak hampir 15 meter, yang mana itu terlalu jauh hanya dengan satu lompatan. Setelah sekitar 8 meter, momentum Sang mulai menurun. Seperti yang terlihat saat ini, dia mungkin akan mendarat sekitar 3 meter dari tubuh kaki 1000. Suara mendesing. Sang mengarahkan lengan kirinya secara diagonal ke tanah di belakangnya dan menggunakan Ice Blast miliknya. Pukulan balik dari Ice Blast mendorong Sang maju dan ke atas lagi, memperluas lompatannya. Faktanya, pukulan baliknya sangat kuat sehingga Sang akan menabrak pohon di atas kaki 1000. Namun, sebelum Sang menabrak pohon, dia mengarahkan lengan kirinya ke arah langit sambil menyiapkan pedangnya dengan tangan kanannya. Suara mendesing. Banyak angin panas keluar dari lengan kiri Sang. Momentum Sang ke depan dan ke atas benar-benar terhenti saat dia melesat lurus ke arah tanah dengan kecepatan luar biasa. Dia berada tepat di atas leher kaki 1000. Bang! Tubuh Sang menghantam kaki 1000 sementara pedangnya memotong lehernya dengan mudah. Rencananya berhasil. Sang mendengar suara garukan dan pukulan datang dari dalam pohon, dan kaki 1000 di bawahnya juga meronta-ronta. Sang dengan cepat meletakkan lengan kirinya yang hampir hancur ke tubuh kaki 1000 dan menggunakan kemampuan barunya dengan Darkness Affinity. Sang merasakan lengan kirinya disembuhkan dengan cepat, dan tubuhnya dengan cepat berhenti bergerak. Setelah beberapa detik, tubuh di bawahnya mengerut seperti kehilangan seluruh energi kehidupan dan air. Sang tetap berada di tubuh kaki 1000 rawa untuk beberapa saat, memandangi lengan kirinya dengan alis berkerut. Itu belum sepenuhnya sembuh. Aku menyerap energi kehidupan dari seluruh tubuhnya, tapi itu bahkan tidak cukup untuk menyembuhkan lengan kiriku sepenuhnya, pikir Sang. Yah, kaki 1000 rawa hanya berada di panggung prajurit tengah. Saya kira binatang yang lebih kuat akan memberi saya lebih banyak energi kehidupan. Untungnya, saya dengan mudah memiliki cukup mana di tubuh saya untuk menyembuhkan sisa luka di lengan kiri saya. Oh, dia berhenti bergerak. Sang berpikir ketika dia menyadari bahwa dia berhenti mendengar suara gesekan yang datang dari dalam pohon. Sang berdiri di atas tubuh kaki 1000 dan menusukkan pedangnya ke leher yang terpotong di dalam pohon mati. Setelah itu, Sang menarik kepalanya keluar. Itu tidak mudah, tapi dengan kekuatan yang cukup, itu berhasil. Lagi pula pohon itu sudah mati, jadi Sang tidak peduli jika dia merusaknya. Kepalanya keluar, dan Sang dengan cepat memotong kedua antenanya. Namun, saat memotong antenanya, perhatian Sang terganggu oleh lubang di pohon mati. Lalu, matanya melebar. Bab 112, berburu. Apa yang dilihat Sang di lubang di dalam pohon mati? Lebih banyak kaki 1000 rawa, tetapi lebih kecil. Tidak heran kalau kepalanya diarahkan ke pohon mati. Ia mungkin sedang menyusui anak-anaknya. Kaki 1000 rawa kecil itu panjangnya hanya sekitar setengah meter dan cukup kurus. Saat ini, Sang bisa melihat mereka bergerak-gerak seperti bola. Beruntung, Sang berpikir sambil tersenyum. Setidaknya itu 10, yang berarti aku mendapat 500 poin kontribusi lagi. Apakah Sang merasa tidak enak karena membunuh mereka? Tidak. Pertama, mereka merupakan ancaman bagi alam, dan kedua, mereka adalah serangga. Wajar jika manusia merasa kurang berempati terhadap serangga. Sang melihat ke lengan kirinya, yang sudah sembuh sekarang. Kemudian, Sang memasukkan tangannya ke dalam lubang dan mengarahkannya ke bola. Sang menggunakan Ice Blast-nya, dan bolanya membeku dalam sekejap. Tentu saja, lengan Sang hampir terbakar, tapi dia dengan cepat menyelamatkannya dengan menggunakan Fire Blast ke arah yang acak. Namun, lengannya masih mengeluarkan banyak darah, dan perlu waktu untuk sembuh. Untungnya, tulangnya tidak terluka, yang berarti Sang tidak perlu menggunakan mana sebanyak-banyaknya. Mana yang melekat di dalam tubuhnya seharusnya menyembuhkan lengannya dengan cukup cepat. Beberapa detik kemudian, lengan Sang sembuh total. Namun, mananya sangat rendah. Dalam pertarungannya melawan siswa lain, Sang telah mampu menyembuhkan patah kakinya beberapa kali, tapi itu hanya masalah kecil. Kali ini, seluruh lengannya, mana miliknya harus menyembuhkan lebih banyak massa. Setelah menyembuhkan lengannya, Sang mengeluarkan bola beku dari kaki 1000 rawa dan memasukkannya ke dalam karung binatang buasnya bersama dengan antena versi dewasa. Itu seharusnya sekitar 500 poin kontribusi atau semacamnya. Agak sulit menghitung berapa banyak pemain muda yang berada di dalam bola. Mari kita lihat. Saya memerlukan setidaknya 2000 poin kontribusi per unit biji karena biji peringkat 2 termurah harganya sebesar itu. Namun, karena saya membutuhkan biji dengan afinitas tertentu, saya mungkin membutuhkan lebih banyak. Selain itu, saya membutuhkan 2 unit per affinity. Jika saya mengatakan bahwa setiap unit biji berharga 3.500 karena saya memiliki afinitas langka, saya memerlukan 28.000 poin kontribusi. Sang menarik napas dalam-dalam setelah menyelesaikan perhitungannya. Jadi, bola kaki 1000 rawa ini bahkan tidak 1/50 dari yang kubutuhkan. Ya ampun, pikir Sang. Itu merupakan pekerjaan yang berat, namun saya pikir itulah yang diharapkan.
Siswa lainnya telah berada di akademi selama lebih dari 4 tahun. Selama 4 tahun, mereka mungkin telah melakukan banyak misi. Jika mereka memperoleh 100 poin kontribusi per hari, yang tentunya mungkin terjadi, mereka dapat dengan mudah memperoleh lebih dari 100.000 poin kontribusi dalam 4 tahun. Sangat mungkin untuk mendapatkan 28.000 poin kontribusi, tetapi itu memerlukan waktu dan usaha. Sang menghela nafas. Tentu saja aku tidak suka membayangkan pergi ke hutan belantara setiap hari untuk membunuh binatang buas yang bahkan tidak berbahaya bagiku, tapi menurutku bekerja tidak seharusnya menyenangkan. Bagaimanapun, ini berhasil. Pokoknya, aku harus melanjutkan, pikir Sang sambil meletakkan karung binatang itu di bahunya. Saat ini sangat ringan karena hampir tidak ada isinya, tapi masih agak mengganggu untuk membawanya kemana-mana. Aku butuh cincin luar angkasa. Namun, saya juga akan mendapatkan sesuatu yang memungkinkan saya menyimpan barang-barang saya ketika saya mencapai tahap umum. Hal semacam itu membuat Space Ring tidak berharga. Saat Sang melanjutkan perjalanan ke timur laut, matahari terus terbenam. Sore telah berlalu, dan malam telah tiba. Sang melihat beberapa binatang lagi dalam perjalanannya, tapi dia masih tidak tahu apakah dia diizinkan untuk membunuh mereka atau tidak. Sampai dia menemukan darah dan tanda-tanda terseret di tanah. Mata Sang berbinar. Sang mengikuti tanda-tanda itu dan menemukan lubang tersembunyi di bawah pohon. Sama seperti terakhir kali, Sang memancing hama kucing keluar dari liangnya dengan melemparkan pedangnya ke depan salah satu pintu masuk, namun kali ini, hama kucing melarikan diri dari pintu keluar lainnya. Sang segera membunuhnya, memotong telinganya, dan melihat ke dalam liang. Semenit kemudian, Sang keluar dari liang sambil menghela nafas. Tidak mudah, Sang melompat kembali ke pepohonan dan melanjutkan perjalanan ke timur laut. Dia telah memutuskan bahwa dia akan pergi jauh ke dalam hutan. Saat ini, dia masih berada di area yang banyak dikunjungi oleh pelajar dan pemburu, yang berarti jumlah monster yang bisa dibunuh relatif sedikit. Jika Sang ingin perjalanannya menguntungkan, dia harus masuk jauh ke dalam hutan. Beberapa menit kemudian, Sang melihat kaki seribu rawa lainnya, tetapi kali ini, ia berada di tengah lapangan di genangan air besar. Besarnya kira-kira sebesar kaki seribu rawa lainnya. Apa yang dilakukan kaki seribu rawa? Ia mengeluarkan cairan keunguan seperti siput dan mengunyah tanah di sekitarnya. Sang memutuskan untuk menonton Swamp Millipede sebentar. Beberapa menit berikutnya, Sang melihat kaki seribu rawa memakan semua rumput di sekitarnya dan menggantinya dengan air liur hitam. Sang melihat air liur hitam itu perlahan bercampur dengan cairan keunguan di sekitar kaki seribu rawa, dan segera setelah kedua cairan itu bersentuhan satu sama lain, mereka mulai mendesis. Sedikit asap hitam keluar dari cairan yang mendesis, dan kembali masuk ke tubuh kaki seribu rawa. Apakah ia mengubah energi kehidupan di bumi subur menjadi asap, yang kemudian diserapnya? Pikir Sang. Maksudku, afinitas racun adalah campuran dari afinitas air dan afinitas kegelapan. Jika afinitas kegelapanku dapat menyerap energi kehidupan, kaki seribu rawa mungkin bisa melakukan hal serupa. Setelah mengamati Swamp Millipede sebentar, Sang menyerangnya dengan seluruh kecepatannya. Kaki seribu rawa yang terakhir telah menjadi masalah karena posisinya yang aneh, dengan kepala terlindungi. Yang ini baru saja terbuka. Kaki seribu rawa memperhatikan Sang, tapi itu sudah terlambat. Kita tidak boleh lupa bahwa kaki seribu rawa berada di panggung prajurit tengah, sementara Sang berada di panggung prajurit puncak. Ditambah dengan keunggulan kejutan Sang dan kecepatannya yang mengesankan, kaki seribu rawa bahkan tidak bisa bereaksi sebelum Sang memotong kepalanya menjadi dua. Sayangnya, yang ini juga tidak punya sarang. Setelah memotong antenanya, Sang melanjutkan perjalanan ke timur laut. Selama 2 jam berikutnya, Sang membunuh beberapa Peskes dan Swamp Millipedes. Saat perjalanannya berlanjut, frekuensi mereka menjadi lebih sering. Sayangnya, dia belum menemukan sarang lain. Sang baru saja membunuh kaki seribu rawa lainnya dan baru ingin pergi ketika dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Entah kenapa, dia merasa sangat tidak nyaman. Dia merasa seperti sedang diawasi oleh sesuatu yang berbahaya. Sang menyipitkan matanya karena dia tahu apa yang terjadi. Apakah ada ular penghilang yang mengincarku? Dia pikir. Sang melihat sekeliling, tapi dia tidak bisa melihat apapun. Dia memandangi pepohonan, rumput, tanah, semak-semak, semuanya. Namun, dia sama sekali tidak melihat apapun. Sang cukup yakin bahwa ada ular penghilang di sekitar, tetapi bahkan ketika dia tahu ular itu ada di sana, dia tidak dapat menemukannya. Namun, beberapa detik kemudian, perasaan diawasi itu lenyap. Mungkin dia melihat aku menyadari sesuatu dan memutuskan untuk mundur. Nama yang pas. Ini benar-benar seperti telah lenyap. Sekarang, saya bisa mengerti mengapa siswa yang lebih tua itu selalu melarang orang datang ke sini. Jika seseorang tidak memiliki banyak pengalaman di alam liar, ular penghilang akan menjadi kematian mereka. Saya tahu benda itu ada di sana, tetapi saya tetap tidak dapat menemukannya. Jika makhluk itu pandai bersembunyi, mungkin aku bahkan tidak akan bisa bereaksi dengan tepat jika aku tidak merasakannya sejak dini. Benda itu benar-benar bernilai 2000 poin kontribusi. Bab 113, berputar. Setelah menunggu beberapa menit, Sang menyadari bahwa perasaan berbahaya itu tidak kembali. Rupanya, ular penghilang telah menghilang. Sang meletakkan kembali karung binatang itu di punggungnya. Itu masih agak ringan karena dia hanya mengambil telinga dan antena. Saat ini, matahari sudah berada di dekat cakrawala. Sebentar lagi,
Itu akan menjadi malam. Saya seharusnya bisa menemukan lebih banyak hama kucing di malam hari. Saya sudah menemukan beberapa di malam hari ketika mereka bersembunyi, yang berarti saya akan menemukan lebih banyak lagi di malam hari. Ini jelas tidak seperti Taman Duke Warwine. Taman Duke Warwine tidak memiliki banyak binatang buas. Sebagian besar makhluk di Taman Duke Warwine adalah binatang. Saat aku datang ke dunia ini, kupikir Tuhan menempatkanku di area berbahaya, tapi baru sekarang aku sadar kalau Dia benar-benar menempatkanku di area tutorial. Jika Dia menempatkanku di hutan ini, mungkin aku tidak akan bertahan 1 hari pun. Binatang buas yang paling berbahaya di Taman Duke Warwine adalah hama kucing, dan jumlahnya bahkan tidak sebanyak itu. Tentu, ada juga beberapa binatang yang lebih kuat, tapi mereka jarang. Selain itu, beruang tombak es sepenuhnya terisolasi di danau dan hanya muncul di musim dingin. Jika saya tidak mencarinya, saya tidak akan menemukannya. Sang terus menuju timur laut, dan tak lama kemudian, malam tiba. Segera setelah secercah cahaya terakhir menghilang, seluruh perasaan di hutan berubah, dan perasaan familiar muncul di hati Sang. Ini seperti saat dia berada di Taman Duke Warwine pada malam hari. Itu adalah perasaan tertekan dan tidak diketahui. Sepertinya setiap sudut dan celah bisa menyembunyikan binatang yang kuat. Sang tahu bahwa dia tidak dalam bahaya karena pada dasarnya dia dianggap sebagai entitas terkuat di hutan ini, tetapi dia masih merasa sedikit gugup. Nalurinya hanya mengatakan kepadanya bahwa dia harus berhati-hati. Sang melanjutkan perjalanan ke arah timur laut dan membunuh beberapa hama kucing lagi. Benar saja, Sang menemukannya hampir setiap 5 menit begitu malam tiba. Untungnya, karena dia berada di puncak panggung prajurit, penglihatannya cukup bagus. Namun, itu pun tidak akan cukup untuk menemukan hama kucing sebanyak itu. Jadi, bagaimana Sang menemukan begitu banyak? Karena Sang menemukan sesuatu yang menarik. Begitu malam tiba, mana kegelapan di sekitarnya mulai menjadi lebih padat. Ya, sejak Sang menyerap sumber mana kegelapan, dia bisa merasakan mana kegelapan. Dia juga bisa merasakan light dan fire mana, tapi kedua skill itu tidak relevan saat ini. Fakta bahwa merasakan mana api tidak berguna adalah hal yang logis, tetapi mengapa merasakan mana cahaya tidak berguna? Bukankah seharusnya dia bisa merasakan sekelilingnya di siang hari dengan merasakan light mana? Ya, itu tergantung lokasinya. Hutan liar itu lebat, dan tidak banyak cahaya yang mencapai tanah. Karena itu, pada siang hari, mana kegelapan dan cahaya sebenarnya sudah seimbang. Mereka berdua tidak cukup untuk merasakan lingkungan sekitar. Tapi sekarang, di malam hari, Sang bisa menggunakan mana kegelapan untuk merasakan sekelilingnya. Itu jelas tidak terlalu akurat, dan jangkauannya tidak terlalu jauh, tapi itu adalah sesuatu. Sang hanya bisa merasakan sedikit pergerakan mengenai mana. Jika sesuatu tanpa banyak mana bergerak, seperti angin atau dahan, dia tidak akan bisa merasakannya. Namun, jika sesuatu yang memiliki banyak mana bergerak, mana itu sendiri akan mendorong mana kegelapan ke samping. Tapi kalau bicara tentang hama kucing, itu sedikit berbeda. Sang tidak bisa merasakan mereka mendorong mana kegelapan ke samping tetapi mengumpulkannya. Sepertinya mereka menarik dan mengumpulkannya. Sang menduga jubah mana kegelapan inilah yang menjadi alasan mengapa kucing hama bisa bergerak sesunyi itu. Saat Sang menggunakan kemampuan barunya, dia juga memperhatikan hal lain. Di atas langit, ada sesuatu yang menggantikan mana kegelapan, dan itu banyak berpindah. Sang menduga ada sesuatu yang terbang di atasnya, di atas hutan, dan itu cukup kuat. Sang tidak yakin seberapa kuatnya, tapi rasanya lebih kuat dari binatang manapun yang pernah dia lihat sebelumnya di hutan ini. Sang tidak dapat melihat benda terbang itu karena pepohonan, dan dia tentu saja tidak ingin memperparah apapun yang terbang di sana dengan memanjat ke atas pepohonan untuk melihatnya. Jika Sang tahu lebih banyak tentang binatang buas di hutan ini, dia pasti akan melihatnya. Namun, seperti sekarang, dia tidak tahu apakah dia diizinkan untuk membunuhnya atau tidak. Jika benda di atas sana ada dalam daftar hitam, dan dia memprovokasinya, dia harus melarikan diri sampai benda itu menyerah. Lebih baik membiarkannya terbang di langit. Tiba-tiba, mata Sang menyipit dan dia berhenti bergerak. Perasaan itu telah kembali. Ular penghilang lainnya sudah dekat. Sang tidak bergerak sama sekali. Terakhir kali, dia menakuti ular penghilang dengan melihat sekeliling dengan panik, dan dia tidak ingin hal itu terjadi lagi. Ular penghilang adalah alasan mengapa Sang datang ke sini. Salah satunya bernilai 2.000 poin kontribusi. Bahkan dengan semua perburuan yang dilakukan Sang hingga saat ini, dia hampir tidak mendapatkan 900 poin kontribusi. Sang berkonsentrasi pada penglihatan kegelapannya dan menutup matanya. Dia telah mengetahui sebelumnya bahwa tidak mungkin menemukan ular yang hilang dengan matanya, yang berarti dia harus mengandalkan instingnya dan penglihatan kegelapan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Sang benar-benar gugup. Dia merasakan perasaan berat di perutnya, tapi dia juga merasakan kegembiraan. Ini adalah perasaan dekat dengan kematian. Sudah lama sekali sejak terakhir kali dia melakukan kontak dengannya. Pori-pori Sang terbuka, dan konsentrasinya mencapai puncaknya. Seluruh pikirannya berkonsentrasi pada instingnya dan penglihatan kegelapan. Angin bertiup sepoi-sepoi melintasi hutan, tetapi sebagian besar hutan sunyi. Di tengah malam, Sang hanya berdiri di lapangan kecil dengan mata tertutup, hampir dalam keheningan total. Setelah beberapa detik, Sang merasakan instingnya semakin keras. Mereka memberitahunya bahwa dia dalam bahaya. Namun,
di saat yang sama, Sang menyadari sesuatu. Sesuatu yang sangat kecil sedang bergerak dalam kegelapan. Jaraknya sekitar 10 meter darinya dan bergerak sangat lambat. Dilihat dari mana kegelapan yang dipindahkan, Sang menduga panjangnya mungkin hanya 1 meter dan sangat tipis. Sang menyipitkan matanya. Suara mendesing. Lalu, mata Sang terbuka lebar. Apa yang baru saja dia rasakan? Sesuatu yang berbeda tiba-tiba bergerak menembus kegelapan dengan kecepatan yang sangat konyol. Itu datang dari atas, berinteraksi dengan ular penghilang, dan melesat ke langit lagi. Semua itu terjadi hanya dalam waktu 1 detik. Dugaan Sang terkonfirmasi ketika dia merasakan perasaan berbahaya itu lenyap. Ular penghilang telah menghilang sekali lagi, tapi kali ini, Sang tahu kemana perginya. Sang berkonsentrasi pada benda terbang di atasnya. Benda itu adalah pelakunya. Sang tetap berdiri selama beberapa menit. Benda yang terbang di atasnya itu sangat berbahaya, dan dia tidak ingin memperburuknya. Kecepatan yang baru saja dia saksikan sungguh gila. Benda itu mungkin bergerak secepat guru Loran ketika dia ikut campur dalam pertarungan Sang. Sang tetap di tempat yang sama selama 10 menit lagi. Namun, benda yang berputar di atasnya tidak hilang. Sepertinya dia mengikutinya. Bab 114, Burung Hijau. Mata Sang menyipit. Apakah makhluk itu mengikutiku? Mengapa hal itu terus-menerus mengelilingi saya? Apakah saya dekat sarangnya? Setelah sedikit pertimbangan, Sang terus berjalan menuju timur laut. Benar saja, benda itu terus berputar di atasnya. Kotoran, makhluk itu sebenarnya mengikutiku. Kenapa dia mengikutiku padahal dia tidak menyerangku? Sang berpikir dengan frustrasi. Sang bergerak dengan pola yang tidak masuk akal untuk menguji apakah makhluk itu benar-benar mengikutinya, dan, tentu saja, ia terus mengikuti Sang, kemanapun dia pergi. Kerutan di dahi Sang semakin intensif. Dia pastinya tidak merasa nyaman dengan benda seperti itu yang berputar-putar di atasnya. Jika ia memutuskan untuk menyerang, saya harus siap. Jika aku tidak menyadarinya saat baterainya mati, aku tidak akan bisa bereaksi. Masalahnya sangat cepat, tetapi tidak cukup menggantikan mana untuk menjadi monster panggung umum. Rasanya sedikit lebih kuat dari monster yang kulihat sebelumnya, tapi itu tidak membuatku merasa sangat takut seperti monster panggung umum. Sang ingat laba-laba yang dia sembunyikan dalam perjalanannya ke surga prajurit. Benda itu berada di tahap umum, dan Sang merasa benar-benar tidak berdaya. Sebagai perbandingan, benda yang berputar di atasnya terasa lebih seperti binatang panggung prajurit yang sangat kuat. Sang menduga makhluk itu mungkin seperti Astor, seseorang setingkat di bawahnya yang bisa mengancamnya. Namun, jika dibandingkan dengan Astor, makhluk ini adalah binatang buas, bukan manusia. Meskipun Sang tahu bahwa dia tidak bisa menang melawan Astor, segalanya berbeda ketika lawannya adalah monster. Sang berspesialisasi dalam membunuh binatang buas. Jika Astor adalah binatang buas, Sang yakin akan menang, tapi dia harus sangat berhati-hati dan tidak membuat kesalahan. Jadi, meskipun prosesnya sangat cepat, Sang tahu bahwa dia punya peluang. Jika itu adalah makhluk terbang dengan kecepatan tinggi, pertahanan dan kekuatan murninya mungkin tidak sekuat itu. Itu berarti Sang bisa mengakhiri pertarungan dengan 1 serangan. Dia hanya perlu memukulnya ketika benda itu menyerangnya. Dan bagaimana jika binatang itu ada dalam daftar hitam? Persetan, Sang bisa lari dari segala jenis binatang, tapi makhluk itu jauh lebih cepat darinya. Berlari kemungkinan besar akan berakhir dengan kematiannya karena 1 kesalahan menghindar akan membunuhnya. Lalu bagaimana jika dia harus membayar denda yang sangat besar? Dia harus tetap hidup. Tiba-tiba, Sang berhenti. Ular penghilang lainnya telah muncul. Sang terus berdiri di tempat dan berkonsentrasi pada penglihatan kegelapannya. Nalurinya meneriakinya, dan Sang melihat mana kegelapan digantikan. WHOOSH. Sang mengerutkan kening. Sama seperti terakhir kali, makhluk di atas Sang menukik ke bawah dan membunuh ular penghilang. Karena Sang telah bersiap kali ini, dia telah melihat benda itu bergerak. Dia baru saja melihat ke arah ular penghilang sebelum dia melihat garis hijau melintas di pandangannya. Sang tidak bisa melihat banyak detail, tapi dia telah melihat bulu berwarna hijau. Seekor burung hijau, iya. Untuk sesaat, Sang memikirkan misi yang telah dilihatnya. Tangkap bangau tombak. Bangau tombak dapat mencapai panggung komandan, dan Sang telah menduga bahwa ini mungkin adalah bangau tombak. Itu menjelaskan kekuatannya yang mengerikan. Namun, Sang belum melihat paruh yang panjang. Faktanya, dia belum melihat paruh apapun karena kecepatan burung hijau itu, tetapi Sang yakin itu bukan bangau tombak. Lagi pula, jika burung hijau itu memiliki paruh yang panjang, Sang pasti akan melihatnya. Dia hanya bisa melihat ciri-ciri yang menonjol, dan paruh yang panjang akan menjadi ciri yang menonjol, tapi karena dia tidak melihat apapun, itu berarti makhluk ini tidak mempunyai paruh yang panjang. Setelah kejadian ini, Sang juga mendapat firasat mengapa burung hijau itu mengikutinya. Ia menggunakanku sebagai umpan untuk menangkap ular penghilang, pikir Sang. Itu hanya menyerang ketika aku bisa merasakan ular penghilang juga, yang mungkin berarti ular penghilang harus keluar dari persembunyiannya untuk berburu. Burung hijau tidak dapat melihat ular penghilang ketika mereka bersembunyi, itulah sebabnya ia mengikutiku. Ular penghilang melihatku sebagai mangsanya, sehingga memberi kesempatan pada burung hijau untuk menyerang. Sang menarik napas dalam-dalam. Namun, burung hijau itu sungguh menakutkan. Ular penghilang secara umum berada pada tahap prajurit akhir, dan burung hijau seharusnya berada pada level yang sama.
Namun, ular penghilang bahkan tidak bisa membela diri. Itu buruk, pikir Sang. Aku datang ke sini untuk berburu ular penghilang, tapi jika makhluk ini terus membunuh mereka, aku tidak akan bisa membunuh satupun dari mereka. Sebaiknya aku pergi ke hutan barat laut jika mangsa paling berharga di hutan timur laut tidak tersedia. Sang mempertimbangkan pilihannya. Lupakan, saya sudah terlalu jauh di hutan timur laut. Berbalik sekarang akan membuang banyak waktu. Aku mungkin juga berharap burung hijau itu mendapatkan kepuasan dari ular penghilang dan pergi. Tunggu, Sang tiba-tiba berpikir dengan mata melebar. Bukankah ular penghilang berkembang biak dengan dimakan? Apakah itu berarti burung di langit sudah berada di ambang kematian? Apakah itu? Sang berpikir dengan alis berkerut. Kenapa aku merasa tidak seperti itu? Mungkin dia tidak memakan ular penghilang. Sang berkonsentrasi pada penglihatan kegelapannya lagi. Kemudian, dia mencari di sekeliling tempat-tempat dengan mana yang padat. Beberapa detik kemudian, Sang menemukan sesuatu. Itu adalah mayat ular tembus pandang tanpa kepala. Apakah hanya memakan kepalanya saja? Maksudku, telurnya harusnya ada di perut di belakang, bukan di kepala. Sepertinya burung itu tahu bahwa ia tidak bisa memakan seluruh bangkainya. Lalu, Sang menghela nafas. Sedihnya, saya tidak bisa menyerahkan mayat itu. Jelas dia telah dibunuh oleh binatang buas, dan akademi tidak akan menerima mayat seperti itu. Pokoknya, aku harus melanjutkan. Aku benci burung kematian ini terbang di atas kepalaku sepanjang waktu, tapi mungkin dia tidak mempedulikanku. Sebaiknya lanjutkan saja. Apakah ini keputusan yang cerdas? Mungkin tidak. Kebanyakan manusia akan berbalik. Bagaimanapun, burung hijau adalah faktor besar yang tidak diketahui dan berpotensi mengakhiri hidup mereka. Terlalu berisiko untuk melanjutkan. Namun, entah kenapa, Sang menikmati perasaan bahaya ini. Menari di tepi tebing membuat Sang merasa terjaga. Dia merasa hidup. Perpaduan antara teror, ketidakpastian, dan kegembiraan memberi Sang perasaan unik yang dia rindukan di akademi. Perasaan apa ini? Sang tidak yakin, tapi itu adalah perasaan terkendali. Mengapa mengontrol? Ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan kontrol sama sekali. Artinya nasib Sang ada di tangannya sendiri. Jika Sang mati di sini, itu karena kurangnya keahliannya. Tidak ada faktor eksternal seperti di bumi. Di bumi, orang lain yang berperingkat lebih tinggi seringkali menentukan nasib seseorang. Jika Sang adalah orang yang paling kompeten untuk suatu pekerjaan, dia tetap tidak akan mendapatkannya selama manajernya tidak menyukainya. Dalam situasi itu, keterampilan dan kemampuan Sang akan cukup mudah untuk berhasil, namun orang lain telah memutuskan untuk mengambil kesempatan ini darinya. Dulu ketika Sang masih menjadi petarung, dia tahu bahwa dia memiliki kemampuan untuk masuk MNFA. Namun, dia masih membutuhkan waktu 1 tahun lagi untuk membuktikan dirinya kepada mereka. Kenapa lama sekali? Tidak bisakah mereka melihat bagaimana dia memenangkan setiap pertarungan? Namun di hutan belantara ini, segalanya bergantung pada Sang. Kemampuannya adalah satu-satunya hal yang akan menentukan kesuksesannya. Dan Sang yakin dengan kemampuannya. Dia tahu bahwa dia akan selamat. Dan dia ingin membuktikannya pada dirinya sendiri. Dia ingin membuktikan bahwa dia mengendalikan hidupnya. Semakin berbahaya lingkungannya, semakin kuat perasaannya setelah keluar sebagai pemenang. Sang tidak mengetahui semua ini. Dia hanya tahu bahwa dia ingin berada dalam bahaya. Dalam pikirannya, dia percaya bahwa semakin besar bahaya yang dia selamatkan, dia akan menjadi semakin kuat. Dan itu benar. Pengalaman bertempur sangatlah penting, dan bertahan dalam situasi sulit meningkatkan pengalaman bertempur yang tiada duanya. Sang terus pergi ke arah timur laut, tapi dia tidak bisa pergi jauh sebelum sesuatu terjadi. Burung hijau di langit tiba-tiba menukik ke bawah lagi, tapi tidak menyerang Sang. Sebelum Sang dapat menemukan sasaran yang diserang burung hijau itu, dia mendengar pekikan agresif dari burung itu. Itu adalah jenis jeritan yang biasa digunakan seekor burung ketika ada predator yang mendekati sarangnya. Sang menoleh. Bang! Kemudian, dia mendengar suara ledakan yang keras dari 2 benda berat yang saling bertabrakan. Mata Sang melebar. Dia melihat ular tembus pandang, tapi yang ini berbeda. Panjangnya lebih dari 10 meter sementara yang lainnya hanya sepanjang 1 meter. Suara ledakan yang didengar Sang adalah taringnya yang saling menjepit. Untungnya, burung itu berhasil menghindari gigi yang keras tersebut. Pada saat itu, jantung Sang berhenti berdetak. Dia sama sekali tidak menyadari ular penghilang itu. Bahkan instingnya pun tidak memperingatkannya. Tapi sekarang setelah dia melihatnya, dia menyadari banyaknya mana yang dipindahkannya. Panggung umum. Sang sadar. Itu juga menjelaskan mengapa burung hijau itu tidak mampu membunuhnya. Apa yang dilakukan ular penghilang panggung umum di sini? Aku tidak terlalu dekat dengan zona Empress Cobra, kan? Apakah ia akan menjadi mudah? Sungguh sialnya itu. Burung itu memekik lagi saat ia melayang di dekat ular yang hilang. Kemudian, ia menggaruk udara dengan cakarnya. CRK. Mata Sang melebar ketika 3 luka besar terbuka di sisi ular penghilang. 3 luka itu dalam, dan darah keluar dari sana. Ular itu mendesis dan mencoba menggigit burung itu lagi, namun burung hijau itu terbang menjauh. Rupanya, ia memutuskan untuk mundur kembali ke langit. Itu mungkin serangan terkuatnya, dan dia melarikan diri setelah melihat targetnya masih hidup. Ketika Sang melihat 3 luka besar pada ular itu, kilatan muncul di matanya.
Jantung Sang berdebar kencang saat dia mengambil keputusan. Dia akan membunuhnya. Bab 115, Pedang. Detak jantung Sang meningkat saat dia membuat keputusan sembrono untuk menyerang. Seekor binatang buas di panggung umum. Dia belum pernah bertarung sebelumnya. Namun, dibandingkan dengan semua monster panggung umum lainnya yang pernah ditemui Sang dalam perjalanannya, monster ini terasa paling lemah. Sang menebak bahwa semua monster lainnya berada di tahap umum tengah atau akhir, sedangkan yang satu ini kemungkinan besar berada di tahap umum awal. Selain itu, ini adalah predator penyergap, dan predator penyergap pada umumnya tidak pandai dalam pertarungan langsung. Jika penyergapan mereka gagal, kemungkinan besar mereka akan melarikan diri. Dan yang paling penting, burung hijau itu telah melukai ular penghilang. Biasanya, Sang tidak akan mencoba bertarung melawan General Beast karena senjatanya yang lemah. Tubuh binatang panggung umum sangat kuat, dan Sang akan mengalami kesulitan besar untuk menembus pertahanan mereka. Tapi sekarang, segalanya berbeda. Ular penghilang memiliki 3 luka besar di sisi tubuhnya, dan Sang dapat menggunakan luka tersebut untuk keuntungannya. Namun, Sang tidak bisa terlalu berhati-hati dalam pertarungan ini. Jika ular penghilang berada di panggung prajurit puncak, Sang hanya perlu mewaspadai gigitannya, tapi tidak demikian halnya dengan yang satu ini. Binatang buas di panggung umum memiliki kekuatan unsur yang sebenarnya, dan Sang yakin ular ini juga memilikinya. Beruang tombak es adalah salah satu dari binatang itu. Saat itu, Sang telah mengetahui bahwa monster kuat di tahap umum memberikan sumber mana kepada keturunannya untuk membangkitkan kekuatan elemen mereka sejak dini. Ular penghilang ini mungkin bisa melakukan hal yang lebih gila lagi daripada beruang tombak es. Setelah mempersiapkan mentalnya, Sang melesat ke depan. Ular penghilang masih memandangi burung hijau yang baru saja mundur, menjadikan ini kesempatan sempurna untuk menyerang Sang. Sang mendekat, dan ular penghilang baru menyadarinya setelah dia mencapai jarak serang. Sang langsung mengincar 3 luka di sisi kirinya dengan sebuah tusukan. Bang! Entah dari mana, ekornya tiba-tiba menyerang ke depan dengan kecepatan luar biasa dan mengenai dada Sang. Sang menembak ke belakang, tapi dia hanya menerima beberapa memar. Ular itu memiliki tubuh yang lebih kuat, tetapi tidak terlalu kuat sehingga Sang bisa dilenyapkan dengan satu pukulan di ekornya. Namun, serangannya gagal, dan Sang harus merencanakan serangan berikutnya. Setelah membuang Sang, ular penghilang memandang ke arah Sang, tapi dia tidak mendesis. Sang tidak tahu banyak tentang ular, tapi dia tahu banyak tentang perilaku binatang secara umum. Mendesis adalah salah satu bentuk intimidasi, dan ular tidak mendesis. Apa tujuan intimidasi? Hal itu untuk membuat musuh mundur. Jadi, jika ular itu tidak mendesis, berarti ia tidak ingin Sang mundur. Itu hanya berarti bahwa ular penghilang melihat Sang sebagai santapan berikutnya, meskipun ia gagal dalam penyergapan. Untuk itu, Sang mungkin tidak merasa sekuat itu. Karena itu, dalam pikirannya, ia masih bisa membunuh Sang. Namun sebagian besar perhatian ular masih tertuju pada burung hijau. Sang merasa sangat lemah terhadap ular itu, tetapi burung itu telah melukainya. Oleh karena itu, ia selalu mengawasi burung hijau tersebut. CRRRK. Ular penghilang menjulurkan ekornya, dan mana abu-abu berkumpul di sekitarnya. Dalam sekejap, gumpalan logam yang panjang dan tebal terbentuk di ekornya, membungkusnya sepenuhnya. Sambil tetap mengawasi Sang, ular penghilang memasukkan pangkal ekornya ke dalam mulutnya. Kita harus ingat bahwa Vanishing Snakes memiliki taring lengkap, bukan 2 taring beracun yang dimiliki ular normal. Giginya lebih mengingatkan pada serigala daripada ular. Bersinar. Tiba-tiba, ular penghilang menarik ekornya melalui mulutnya yang tertutup. Logam yang menyentuh bagian dalam gigi Vanishing Snake menjadi cair dan ditelan oleh Vanishing Snake, meregenerasi cadangan mananya. Namun, logam yang hanya menyentuh bagian tepi giginya mulai memanas saat gigi dan logam tersebut menyatu. Mata Sang menyipit, tapi di dalam hatinya, dia terkejut. Itu adalah pekerjaan yang buruk, tapi ular itu masih berhasil membentuk logam di sekitar ekornya menjadi bentuk pisau. Ekornya jelas tidak terlalu tajam, tapi dengan kekuatannya, ia tidak membutuhkan ketajaman itu. Sebelumnya, Sang sempat mengalami luka memar hanya karena terkena ekor ular tersebut. Sekarang, meskipun bilah di ekornya tidak tajam, seluruh kekuatannya akan tetap terfokus pada suatu tepi atau titik kecil. Sang segera menyadari bahwa ini adalah kekuatan unsur ular. Ia telah mengubah punggungnya menjadi senjata yang menakutkan. Ini juga sangat masuk akal dengan gaya bertarungnya. Lagi pula, jika penyergapannya gagal, tindakan selanjutnya adalah melarikan diri, dan ekor ini pasti membantu dalam hal itu. Pemangsa akan berpikir 2 kali untuk mengejar sesuatu yang terus-menerus menodongkan pisau panjang dan tajam ke arah mereka sambil melarikan diri. Jika mereka tidak hati-hati, ular itu bisa menyatukan tubuhnya seperti pegas dan menusuk binatang yang mengejarnya. Ular itu telah menyelesaikan semua ini hanya dalam 1 detik. Itu pada dasarnya telah menciptakan logam dan bilahnya dalam sekejap. Ini merepotkan, pikir Sang. Benda ini mempunyai 2 senjata yang dapat menyerang dengan sangat cepat. Terlebih lagi, senjatanya jauh lebih keras dari pedangku. Saya tidak bisa menggunakan pedang saya untuk memblokir, atau pedang itu akan menjadi tidak berguna. Aku bisa mengalahkan binatang yang lebih lemah hanya dengan tanganku, tapi aku ragu itu akan berguna melawan yang satu ini. Saat Sang lebih memikirkan lawannya, rencananya perlahan berubah. Aku mungkin bisa mencoba melawan binatang yang lebih kuat dalam keadaan normal, tapi yang ini melawanku karena afinitasnya.
Jika aku punya senjata yang bagus, aku bisa mencoba melawannya. Lalu, Sang mendapat ide. Ini akan berisiko, dan tidak akan berhasil selamanya, tapi ini akan memberi saya kesempatan. Lagi pula, pedang ular itu tidak seperti senjata manusia. Saat ini ular tersebut telah membentuk gulungan dengan kepala dan ekornya mengarah ke atas. Ia siap menyerang mereka berdua jika ada sesuatu yang mendekat. Sebelumnya, burung hijau mendapat keuntungan dari serangan mendadak, tapi sekarang, ular itu sudah siap. Jika burung itu memutuskan untuk menyerang ular itu lagi, ekor ular itu akan menusuknya. Sang sudah melihat betapa cepatnya ekor ular itu, dan pastinya tidak mudah untuk menghindarinya. Bang! Sang menyerang ke depan, dan ular itu segera menyadari kedatangannya. Ia menegangkan lehernya saat menunggu kedatangannya. Ekornya masih mengarah ke atas. Rupanya ular itu membiarkan ekornya diperuntukkan bagi burung yang masih berputar-putar di atas mereka. Ketika Sang berada dalam jangkauan ular itu, kepalanya melesat ke depan dengan seluruh kecepatannya. Serangan ular itu sangat cepat, dan Sang jelas tidak cukup cepat untuk menghindari atau menangkis serangan tersebut. Namun, Sang tidak pernah berencana untuk menghindar. Alih-alih menyerang, Sang malah mengarahkan pedangnya ke atas di depannya. Dibandingkan dengan waktu normal, kali ini Sang memegang pedangnya dengan kedua tangan. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte ini terus berkembang pesat.